Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga kita dapat terhindar dari wabah virus corona. Dan juga tetap patuhi 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dengan kita menerapkan 3M, berarti kita mematuhi protokol kesehatan guna memutus penyebaran rantai virus corona. Di masa pandemi saat ini, kita diharuskan untuk belajar online atau belajar dari rumah. Kita tidak diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka secara langsung. Karena guna untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Oleh karena itu, untuk meminimalisir pembelajaran kita secara online atau secara daring ini, kita dapat melakukan pembelajaran yakni secara virtual dengan melalui video pembelajaran, dengan melalui secara virtual secara langsung, dengan melalui Zoom, Google Meet, atau Classroom, atau hal-hal yang lainnya yang guna untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran kita. Jadi, untuk anak-anakku semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan agar wabah virus corona ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung kembali, seperti sebelum adanya virus corona ini. Untuk anak-anakku semua, tetap semangat belajar meskipun kita belajar secara online atau secara daring, untuk menggapai cita-cita kita di masa depan. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada bab kedua, yakni sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3, yakni sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa sih sifat wajib Allah itu? Apa sih sifat wajib Allah itu? Sifat wajib Allah ialah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Apa aja sih sifat wajib Allah? Yang pertama, sifat wajib Allah yakni wujud. Wujud yang berarti ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Seperti halnya kayu, seperti halnya dengan meja, seperti halnya dengan kursi. Tidak mungkin adanya kursi, meja, dan yang lain-lainnya jika tidak ada pembuatnya, yakni tukang. Tidak mungkin adanya baju, pakaian, celana, dan yang lain-lainnya jika tidak ada pembuatnya, yakni penjahit. Oleh karena itu, tidak mungkin alam semesta ini dibuat dengan sendirinya. Tentu ada zat yang membentuk alam semesta ini. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Sifat wajib Allah yang kedua yakni qidam, yang artinya terdahulu. Akal sehat kita mengatakan bahwa kayu ada terlebih dahulu sebelum adanya meja, kursi, dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, Allah lah yang lebih dahulu ada sebelum adanya alam ini. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang maha awal dan akhir, yang lahir dan yang batin, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Selanjutnya, kita masuk ke sifat wajib Allah yang ketiga,
yakni bako, yang artinya kekal. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan rusak, akan mati. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kekal. Dia tidak akan pernah mati. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang artinya tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selanjutnya kita masuk ke sifat wajib Allah yang keempat, yakni mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang istimewa dan sempurna, berbeda dengan sifat makhluknya. Seperti firman Allah yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Selanjutnya kita masuk ke sifat Allah yang kelima, yakni qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Ia tidak memerlukan bantuan dan kekuatan lain, karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Dalam Quran surat Al-Ankabut yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Selanjutnya kita masuk ke sifat wajib Allah yang keenam, yakni wahdaniyah, artinya esa atau tunggal. Sifat wajib Allah yang keenam yakni wahdaniyah, yang artinya esa atau tunggal. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa. 1. Seperti dalam firman Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Telah jelas bahwa dalam Quran surat Al-Ikhlas ini dijelaskan bahwa Allah ini Maha Esa, Allah ini satu, Allah ini tunggal, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sifat wajib Allah yang ketujuh yakni kudrot, yang artinya kuasa. Manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup tanpa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Sifat wajib Allah yang ke-8 yakni irodah. Irodah artinya berkehendak. Manusia mempunyai kehendak, mempunyai keinginan, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Mengapa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terlaksana, karena Allah Maha Kuasa. Jika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menolak. Manusia pun tidak akan menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keinginan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah diperintah dan juga diatur oleh pihak siapapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan kehendak atas sendiri tanpa perintah dari pihak lain. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki segala sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah.
Quran Surat Yasin ayat 82. Sifat wajib Allah yang ke-9 yakni ilmun, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya, Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allamunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 16. Sifat wajib Allah yang ke-10 yakni hayat, yang artinya hidup. Seluruh kehidupan makhluk di muka bumi ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatur semuanya, kehidupan makhluk di muka bumi ini. Allah tidak akan mati, Ia kekal selamanya, karena Allah lah yang maha hidup, maha kekal, dan maha mengatur segala kehidupan di muka bumi ini. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Sifat wajib Allah yang ke-11 yakni sama, yang artinya mendengar. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka ini tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, bahkan ribuan miliaran sekalipun, semuanya akan terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memiliki sifat maha mendengar, sama. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Selanjutnya kita masuk ke sifat wajib Allah yang ke-12, yakni basor, yang artinya melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya, mulai dari A, B, C sampai ke seluruh dunia ini. Allah mengetahui, Allah maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Teknologi manusia pun yang paling canggih sekalipun tidak akan mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Innahu huwas sami'ul basir, yang artinya sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Sifat wajib Allah yang ke-13 yakni kalam, yang artinya berfirman. Kalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, Wa kallamallahu Musa nakalima, yang artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Sifat wajib Allah yang ke-14 yakni qadiron, yang artinya maha kuasa. Sesungguhnya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sifat wajib Allah yang ke-15 yakni muridan, yang artinya maha berkehendak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Jika Allah telah berkehendak berkata A, maka terjadilah sesuatu tersebut, karena Allah maha berkehendak. Sifat wajib Allah yang ke-16 yakni aliman, yang artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatunya.
Sifat wajib Allah yang ke-16 yakni Hayyan, yang artinya maha hidup. Sesungguhnya Allah merupakan zat yang maha hidup, hidup selamanya, tidak akan mati, kekal, abadi. Dan Allah lah yang maha hidup. Sifat wajib Allah yang ke-18 yakni Sami'an, yang artinya maha mendengar. Seperti telah dijelaskan di sifat-sifat Allah sebelumnya bahwa Allah maha mendengar. Allah merupakan zat yang maha mendengar atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Allah mendengar apapun yang terjadi di muka bumi ini, mulai dari seluruh penjuru dunia. Allah maha mendengar. Sifat wajib Allah yang ke-19 yakni Basiron, yang artinya maha melihat. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat atas segala sesuatu. Dan yang terakhir yakni sifat wajib Allah yang ke-20 Mutakaliman, yang artinya maha berfirman. Sesungguhnya Allah zat yang maha berkuasa, maha berkata-kata, dan maha berfirman. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dapat disimpulkan bahwa sifat wajib Allah ini banyak sekali, tetapi yang wajib kita ketahui ada 20. Seperti yang telah kita pelajari pada beberapa menit yang lalu. Ibu harapkan anak-anak semua dapat memahami penjelasan yang telah Ibu jelaskan, dan anak-anak semuanya dapat mengerti serta mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.